Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mengerikan. Bersetubuh dengan tuyul sebanyak 7 kali dalam satu malam. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Cerita kali ini langsung dari narasumbernya, yaitu pelaku pesugihan itu sendiri. Dan maksud dari narasumber mengirimkan kisah hidupnya ini bertujuan untuk mengingatkan para pendengar kisah misteri agar tidak terjerumus di dalam pesugihan. Sebut saja namanya adalah Bu Anis. Dia menceritakan tentang kisah pesugihan tuyulnya. Yang namanya pesugihan tuyul rata-rata menyusui. Tapi yang diceritakan oleh Bu Anis ini berbeda dengan pesugihan tuyul lainnya. Ya, Bu Anis, janda dengan 4 orang anak. Semenjak suaminya meninggal dunia, dia menjadi tulang punggung keluarga. Bu Anis akan menceritakan tentang latar belakang dia sebelum terjerumus ke dalam lembah pesugihan. Dulu dia sempat ikut bantu-bantu di rumah tetangga dengan gaji yang tidak seberapa. Bukannya Bu Anis tidak bersyukur, tapi untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan juga keempat anaknya, apalagi untuk memenuhi kebutuhan sekolah keempat anaknya, itu sangat kurang, bahkan jauh dari kata cukup. Singkat cerita, saat Bu Anis akan berangkat bekerja, yaitu dengan membantu-bantu di rumah tetangga, dia melewati sebuah tempat, yaitu rumah orang kaya. Dan di situ Bu Anis secara tidak sengaja, ia mendengarkan obrolan para ibu-ibu yang sedang menggosip tentang pesugihan orang kaya tersebut. Samar-samar Bu Anis mendengar tentang pesugihan tuyul yang katanya tidak membutuhkan tumbal. Setelah Bu Anis sampai di rumah tetangganya, yaitu untuk bekerja bantu pekerjaan rumah tangga, dia masih terngiang-ngiang dengan obrolan para tetangga tadi. Akhirnya setelah pekerjaan itu selesai, Bu Anis memutuskan untuk mencari informasi tentang pesugihan tuyul yang tanpa tumbal itu. Namun entah kebetulan atau mungkin iblis yang sudah masuk ke dalam pikiran Bu Anis, secara tiba-tiba Bu Anis bertemu dengan seseorang yang tidak dia kenal. Tapi anehnya, sosok itu tahu apa yang ada di pikiran Bu Anis. Akhirnya Bu Anis mendapat informasi dari orang tersebut. Bu Anis mendapatkan informasi di mana lokasi pesugihan tuyul itu. Dan singkat ceritanya, dia benar-benar bertemu dengan seorang juru kunci pesugihan tuyul. Pesugihan tuyul yang dilakukan oleh Bu Anis berbeda dengan pesugihan tuyul pada umumnya. Bu Anis menceritakan saat sang juru kunci menjelaskan bahwa pesugihan tuyul ini ada 4 kategori. Yang pertama dengan mahar 5 juta, yang kedua dengan mahar 10 juta, terus yang ketiga dengan mahar sekitar 25 juta. Dan yang satu lagi yang keempat, ini tanpa mahar. Kategori tuyul-tuyulnya berbeda-beda sesuai dengan mahar. Kalau yang 5 juta, mungkin pendapatan setiap harinya hanya terbatas, yaitu sekitar 300.000. Kalau yang 10 juta, katanya bisa mendapatkan sekitar 1 juta, tidak lebih dari itu.
Kalau yang 25 jutaan, satu harinya bisa 2,5 juta, bahkan bisa sampai 3 jutaan. Itulah penjelasan dari juru kunci waktu itu. Transaksi jual beli tuyul juga disertai dengan ritual-ritual. Namun dengan kondisi keuangan Bu Anis waktu itu, yang hanya seorang janda dengan 4 orang anak, Bu Anis tidak mempunyai uang untuk membeli mahar tersebut. Dan akhirnya ia memutuskan untuk memilih pesugihan tuyul tanpa mahar. Memang berbeda dengan pesugihan tuyul lainnya, yang mengharuskan si pelaku pesugihan harus menyusui tuyulnya. Tapi pesugihan tuyul tanpa mahar ini menyaratkan agar si pelaku pesugihan itu sendiri untuk melayani si tuyul, yaitu dengan berhubungan badan, layaknya pasangan suami istri. Setelah Bu Anis menyetujui perjanjian pesugihan tuyul tanpa mahar itu, sang juru kunci langsung menyiapkan tempat ritual. Ritual itu dilakukan di antara 2 pohon besar. Bu Anis duduk di tengah-tengah antara 2 pohon itu dan harus menunggu sampai sosok tuyul itu muncul. Lalu kemudian Bu Anis harus melakukan hubungan dengan tuyul itu. Dan setelah hubungan itu selesai, Bu Anis langsung menemui sang juru kunci. "Saya sudah menjalankan ritualnya, Mbah. Apakah setelah ini saya akan menjadi orang kaya, Mbah?" tanya Bu Anis waktu itu. "Ritual kamu belum selesai. Yang kamu lakukan itu butuh 7 kali berhubungan sebelum kamu bisa memilikinya," jawab sang juru kunci. "Apa, Mbah? Saya harus melakukan hubungan 7 kali lagi, Mbah?" "Ya, kamu harus mengulanginya sampai 7 kali agar ritual ini bisa berhasil," tutur sang juru kunci. Singkatnya, ritual itu pun dilakukan kembali. Entah berapa lama itu tidak jelas, karena saat berada di antara 2 pohon itu, Bu Anis seperti masuk ke dalam dimensi lain. Yang saat itu di dalam dimensi lain, Bu Anis melakukan hubungan selama 7 kali dengan sesosok tuyul itu. Setelah selesai, sang juru kunci menjelaskan kembali kepada Bu Anis, "Nanti gunakan ruangan khusus untukmu berhubungan dengan tuyul itu. Tuyul yang menjadi suami kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti setelah kamu menjadi orang kaya, segeralah kamu menikah," perintah sang juru kunci kepada Bu Anis. "Saya harus menikah, Mbah?" "Iya, kamu harus menikah. Karena sosok tuyul tadi, dia lebih suka dia menyerupai manusia." "Maksudnya bagaimana, Mbah?" tanya Bu Anis kebingungan. "Dia akan menyerupai suami kamu, dan tujuan utamanya agar orang-orang sekitar di tempat kamu tinggal tidak ada yang mencurigai kalau kamu itu mempunyai pesugihan," jelas sang juru kunci. "Oh, begitu ya, Mbah. Terima kasih banyak atas pencerahannya, Mbah. Apakah saya boleh permisi, Mbah?" "Silahkan." Sesampainya di rumah, Bu Anis teringat akan pesan dari sang juru kunci agar ia menyiapkan ruangan khusus untuk si tuyul itu. Dan saat Bu Anis melakukan hubungan badan dengan tuyul itu,
Di malam pertama setelah berhubungan badan, tuyul itu langsung bekerja untuk Bu Anis. Dan hasil dari tuyul itu benar-benar mengejutkan Bu Anis. Dia mendapatkan sekitar 15 jutaan sekali berangkat. Tapi setelah bekerja, tuyul itu meminta jatah kepada Bu Anis untuk meminta berhubungan badan selama 7 kali dalam sehari itu. Mungkin pertama kali bagi Bu Anis itu tidak masalah. Yang penting ada hasil, dan itu terjadi terus-menerus. Hampir 1 bulan Bu Anis melayani tuyul itu. Dia merasa kelelahan, tersiksa lahir batinnya. Meskipun dia tidak bekerja dan hanya melayani tuyul itu, tapi dalam setiap harinya Bu Anis harus melakukan hubungan sampai 7 kali. Namun karena kesuksesan harta benda yang luar biasa, Bu Anis seakan-akan terlena dengan rasa sakit yang telah dialaminya. Sampai singkat ceritanya, setelah menjadi orang kaya raya, Bu Anis bertemu dengan teman lamanya. Sebut saja namanya adalah Firman. Bu Anis meminta bantuan kepada Firman untuk mencarikan rumah di kota yang jaraknya sangat jauh dari kampung halamannya. Dan hanya dalam waktu 2 hari saja, Firman mengabarkan kepada Bu Anis bahwa dia sudah mendapatkan rumah yang diinginkan. Rumah itu seharga 500 juta, lengkap dengan fasilitasnya. Bu Anis hanya tinggal masuk bersama anak-anaknya. Firman yang penasaran kepada Bu Anis, ia menanyakan langsung kepada Bu Anis, Mbak Anis, sebenarnya Mbak melakukan apa sih? Kok Mbak bisa membeli rumah seharga sampai 500 juta? Padahal Mbak Anis kan hanya di rumah, tidak bekerja sama sekali. Tanya Firman waktu itu. Lalu Bu Anis pun menceritakan kepada Firman kalau dia telah melakukan pesugihan tuyul. Firman yang mendengar itu sangat terkejut. Namun Firman diberi uang oleh Bu Anis sangat banyak agar dia bisa tutup mulut. Singkatnya, setelah mendapatkan informasi rumah itu dari Firman, Bu Anis pura-pura mau cari pekerjaan di kota. Dia bilang kepada ketua RT dan RW, serta kepala desa, dan juga keluarga besarnya, kalau dia mau mengurus surat-surat kepindahannya. Hal itu dilakukan semata-mata agar mereka tidak curiga dengan perubahan yang dialami Bu Anis. Dan alasan akan kerja sama dengan Firman itulah yang membuat Bu Anis pindah ke kota. Sesampainya Bu Anis di kota, Bu Anis pun kemudian menceritakan kepada Firman tentang pesugihan tuyul yang telah dilakukannya. Hanya ada 1 syarat yang belum saya lakukan, ucap Bu Anis. Apa itu, Mbak? Tanya Firman penasaran. Saya harus mencari suami. Disitulah Firmanlah yang dijadikan suami oleh Bu Anis. Pernikahan mereka pun diselenggarakan, walaupun tidak dihadiri keluarga besar. Tapi ada beberapa warga sekitar yang hadir menyaksikan pernikahan Bu Anis dan Firman. Dan sebulan setelah pernikahan itu, Firman berbincang kepada Bu Anis. Firman sering mengeluh tentang status mereka yang suami istri, tapi dia tidak bisa melakukan hubungan badan. Karena dalam sebulan setelah menikah, Bu Anis selalu melakukan hubungan badan dengan sosok tuyul pesugihan itu. Dan hubungan itu dilakukan 7 kali dalam sehari.
Jadi saat giliran Bu Anis akan melakukan hubungan badan dengan Firman, yaitu suami sahnya, dia sudah loyo, sudah sangat kelelahan. Keluhan itu terus berlanjut sampai hampir 1 tahun pernikahan mereka. Mungkin karena Firman merasa dia punya uang, tapi tidak bisa mendapatkan kepuasan dari istrinya. Akhirnya dia mencari wanita lain untuk memuaskan nafsunya. Namun masalah inilah yang membuat Bu Anis menjadi murka. Dia merasa seakan-akan hanya dimanfaatkan oleh Firman dengan hasil pesugihannya. Akhirnya Bu Anis pun mendatangi tempat pesugihannya. Dia meminta kepada juru kunci untuk bagaimana caranya membuat orang ketiga atau wanita lain itu seperti diguna-guna, bahkan dibunuh. Waktu itu Bu Anis pamitnya mau pulang ke kampung halaman, ingin bertemu dengan keluarga. Firman pun tidak tahu kalau ternyata dia pergi ke dukun. Tujuan Bu Anis ke dukun itu yang tak lain untuk membuat siapapun wanita yang selalu mendekati si Firman, dia akan mengalami sakit yang aneh. Dan kalau wanita itu tidak mau lepas dari Firman, pasti dia akan meninggal. Kejam. Bu Anis bisa dibilang orang yang kejam. Tapi kejamnya Bu Anis bukan tanpa alasan. Dia merasa dia yang sudah susah payah melakukan pesugihan, tapi dengan seenaknya Firman malah menyelingkuhi. "Kamu masih mau sama saya? Atau kamu mau pergi dari sini? Silahkan kalau kamu masih mau sama saya. Memang saya tidak bisa melayani kamu, tapi kamu akan mendapatkan kekayaan dariku. Atau silakan kamu pergi. Tapi siapapun wanita yang kamu dekati, dia nanti pasti akan mati." Ucap Bu Anis kala itu. Firman benar-benar ketakutan mendengar ancaman dari Bu Anis. Karena sudah dirasa siapapun wanita yang ia dekati pasti akan menderita sakit yang luar biasa. Bahkan sudah ada 2 gadis yang meninggal dunia. Firman pun menuruti kata-kata Bu Anis. Sampai singkat ceritanya, Bu Anis telah melakukan pesugihan sampai kurang lebihnya 4 tahun lamanya. Kini dia pun mulai merasakan dampak dari pesugihan itu. Dia merasakan sudah tidak ada nikmatnya sama sekali. Bahkan yang ada hanyalah kesedihan. Dia meratapi kesakitannya. Mungkin pada awal 2 atau 3 tahun kesuksesan itu masih benar-benar ia nikmati. Karena memang tidak ada pantangan, seperti tidak boleh makan ini itu, dan juga lain sebagainya. Namun Bu Anis lupa diri kalau pantangannya itu harus mempunyai suami. Jangan sampai suami itu kabur. Kalau dia kabur, tuyul itu bakalan marah. Kebetulan waktu itu Firman menurut. Mungkin kalau waktu itu Firman pergi dari Bu Anis, bisa menjadi petaka untuk Bu Anis. Namun disinilah, setelah 4 tahun Bu Anis melakukan pesugihan itu, kini keadaannya Bu Anis sangat-sangat memprihatinkan. Dia merasakan kesakitan yang teramat sangat pedih, terutama di bagian alat vitalnya. Alat vitalnya itu terasa seperti disayat-sayat. Dan yang lebih menyakitkan bagi Bu Anis, ia harus tetap melayani tuyul pesugihan itu, meskipun dia sudah sakit-sakitan. Kalaupun Bu Anis tidak mau melayani sosok tuyul itu, tuyul itu mengancam kalau anak-anaknya Bu Anis yang akan menjadi tumbalnya.
Sampai akhirnya Bu Anis yang sudah tidak sanggup merasakan sakit yang luar biasa, dia pun dibawa ke rumah sakit. Tidak hanya sampai di situ, di dalam rumah sakit dengan kondisi sakit pun, sosok tuyul itu masih meminta jatah kepada Bu Anis. Bayangkan, di rumah sakit, masih dalam keadaan sakit, harus melayani tuyul itu. Namun di sini entah kebetulan atau tidak, dokter yang menangani Bu Anis adalah seorang indigo. Dia bisa melihat makhluk tak kasat mata. Beberapa hari Bu Anis dirawat di rumah sakit itu. Dokter itu selalu menyaksikan kejadian yang sangat keji itu. Sungguh sangat-sangat memprihatinkan. Dalam keadaan sakit keras pun, Bu Anis harus masih tetap melayani sosok tuyul itu. Katanya kalau sampai itu dilanggar, anak-anaknya lah yang akan menjadi tumbal. Padahal di awal perjanjian pesugihan tuyul itu, tidak ada tumbal. Sampai akhirnya, dokter itu menyarankan kepada Bu Anis agar Bu Anis dirawat di rumah saja. Sampai singkat ceritanya, Bu Anis yang merasa sudah tidak sanggup lagi menahan sakitnya dan rasanya mau mati. Bu Anis kemudian berpesan kepada sang suami, yaitu si Firman, "Tolong jaga anak-anakku. Kalaupun aku harus mati, jangan sampai ada yang tahu kalau aku mati karena pesugihan." Ketika Bu Anis berpesan seperti itu, rasanya seperti ingin mati. Itu harus dijalani 2 tahun kemudian. Sampai 6 tahun kemudian, keadaan sakit di seluruh tubuhnya benar-benar sudah kurus kering kerontang. Coba bayangkan saja, orang yang sedang sakit diajak berhubungan badan terus-menerus selama 2 tahun lamanya. Sudah pasti menguras segala tenaganya. Semakin hancur tubuhnya, terlihat seperti disedot. Fisiknya seperti disedot. Sehari-hari hidupnya seperti terasa. Tubuhnya seperti sudah tinggal tulang belulang. Hidup, tapi tidak bisa menikmati hidup. Itu yang dirasakan oleh Bu Anis selama 2 tahun terakhir ini. Bu Anis menceritakan kisahnya agar bisa menjadi pelajaran untuk semuanya, agar janganlah siapapun yang mendengar cerita ini agar tidak melakukan pesugihan. Itulah kesimpulan dari Bu Anis. Karena setelah cerita ini dikirimkan, beberapa bulan kemudian Bu Anis meninggal dunia. Beliau meninggal dunia dalam keadaan masih menjadi budak pesugihan. Nauzubillah menjalik. Sumpah nauzubillah. Semoga kita bisa ambil hikmah dan juga pelajarannya. Jangan sampai kita terjerumus seperti Bu Anis. Dan cerita pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.